Kamu sangat penting bagiku. Pegunungan es di udara penuh dengan spiritualitas, mereka terus bergerak berirama mengikuti Tantai Lingyan. Kondensasi. Di atmosfer, gletser mengalami perubahan kecil. King Sui dapat dengan jelas merasakan kondensasi pegunungan es di sekitarnya. Itu adalah kondensasi kepadatan, hanya mereka yang memiliki indera spiritual yang sensitif yang bisa merasakannya. Tiba-tiba, kekuatan ledakan mengembun tiba-tiba. Selanjutnya, King Sui melihat tangan Tantai Lingyan melambai, diikuti dengan runtuhnya gletser seolah-olah bumi sedang pecah. Benda yang jatuh terlalu cepat dan terlalu besar. Itu bukan pedang gletser. King Sui sangat kagum dengan ketajamannya yang tak terkalahkan. Setelah mengambil beberapa napas, suasana kembali tenang. Tantai Lingyan mendapatkan kembali kesadarannya dan berbalik untuk melihat suaminya, tersenyum padanya. Pada saat ini, hatinya sangat tenang. Tampaknya baik-baik saja memiliki seorang pria yang mendukungnya. Bagaimana perasaanmu? King Sui melangkah maju sambil tersenyum dan memegang pedang Dewi. Tantai Lingyan menerimanya dan mengangguk, bagus, sekarang aku merasa kamu hebat dalam segala hal. King Sui tersenyum, mengejutkan bagi Tantai Lingyan untuk mengucapkan kata-kata ini. Menggosok dagunya, dia berkata, tentu saja, atau yang lain, bagaimana saya pantas menjadi pria Miss Tantai yang perkasa. Melihat wajahnya yang angkuh, Tantai Lingyan menyeringai. Dia sangat gembira. Dia menyadari bahwa pikirannya menjadi lebih tenang dan damai baru-baru ini. Rupanya, hal-hal baik juga terjadi lebih sering. Dia tahu bahwa itu semua karena pria ini. Terima kasih, kata Tantai Lingyan dengan lembut. Pernyataan itu bukan untuk Glacier Divine Sword. Sebenarnya, dia bermaksud berterima kasih padanya atas kebersamaannya, upaya tak henti-hentinya, dan transformasi diri. Dia bisa merasakannya. Meskipun tahu bahwa dia seharusnya tidak membuat pernyataan ini, dia mengatakannya. King Sui tidak memberikan banyak tanggapan kali ini dan menatap Tantai Lingyan, begitu formal, tidakkah kamu menginginkanku lagi? King Sui menggodanya sambil tersenyum. Itu yang paling membosankan untuk mengobrol dengan Tantai Lingyan karena dia yang paling banyak bicara. Terutama pada hari-hari ketika King Sui mengucapkan beberapa kalimat dan hampir tidak bisa mendapatkan balasan darinya. Dia jauh lebih baik sekarang karena rasanya normal, hampir kembali ke keadaan emosi yang biasa. Hanya pria ini yang bisa mengolok-oloknya tanpa menahan diri dan dia tidak lagi gelisah sekarang. Dia tampaknya sudah terbiasa dengan itu. Selain itu, dia merasa hangat dan nyaman. Dengan lembut, dia berkata, apa yang Anda ingin saya katakan? Aku suka ketika kamu mengatakan, aku menginginkanmu. King Sui tidak bermaksud apa-apa pada awalnya, tetapi rasanya agak tidak pantas setelah menumpahkan kata-kata itu. Tantai Lingyan terkejut, wajahnya yang cantik memerah. King Sui memaksakan tawa. Aku menganggapmu sebagai keluargaku, kamu sangat penting bagiku, bisik Tantai Lingyan. Awalnya, King Sui berharap dia tidak mengatakan apa-apa. Anehnya, dia membuat pernyataan seperti itu. Meskipun suaranya sangat lembut, itu bisa terdengar jelas dengan kekuatan mereka saat ini setelah diucapkan. King Sui memeluknya sekaligus karena kegembiraan. Setelah menggendongnya, King Sui sepertinya baru menyadari tindakannya. Namun, karena Tantai Lingyan tidak menyalahkannya, meskipun terlihat malu, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sangat tampan. King Sui menatap dekat wajah yang sangat cantik itu. Itu dingin dan tak tertandingi, berkedip-kedip dengan rasa dingin. Itu seperti teratai salju di gletser, murni dan murni. Auranya membuat orang malu akan inferioritasnya. Tantai Lingyan menatap mata King Sui yang penuh kasih sayang dan kekaguman. Perlahan, dia menyandarkan kepalanya ke bahu King Sui. Dia adalah wanita yang brilian, dia melihat sedikit penghindaran di matanya. Meskipun pria ini sangat proaktif dan tampaknya sangat bejat, dia tahu dia telah mengumpulkan keberanian besar untuk menghadapinya. Oleh karena itu, tanggapannya merupakan dorongan baginya. Namun demikian, Tantai Lingyan merasa konyol untuk memikirkannya. Apakah dia baru saja mendorong pria ini untuk mendekati dirinya sendiri? King Sui agak suram. Dia menahan impulsifnya meskipun dia memeluk kecantikan yang tak tertandingi seperti Tantai Lingyan. Dia ingin menjadi impulsif, tetapi aura wanita ini memaksanya untuk tetap hangat dan nyaman saat ini, tanpa menjadi lebih intim dan melakukan hal-hal indah yang dilakukan kekasih. Dia tidak yakin apakah itu karena hatinya atau sesuatu yang lain. Tampaknya ada sesuatu yang kurang di atmosfer. Sementara seorang gadis menunggu ciuman dengan mata tertutup, Tantai Lingyan menatapnya dengan matanya yang dingin dan tenang seolah-olah dia sedang menonton pencuri. Jadi, King Sui tidak tahu harus mulai dari mana bahkan ketika dia ingin menciumnya. Tidak ada hal sensual yang terjadi selanjutnya. Setelah sedikit latihan,
Tante Lingyan kembali ke Imperial Cuisine Hall bersama King Sui. Sisanya sudah makan, King Sui dan Tante Lingyan makan bersama. Mereka tidak banyak bicara tetapi itu adalah sesi yang cukup menghangatkan hati. Aku tidak akan pernah merasa cukup dengan ini, Tante Lingyan makan sedikit, memberikan komentar yang memuaskan. King Sui menyiapkan makanan. Dia memberi Tante Lingyan dan para wanita bumbu yang sama dan meskipun makanannya terasa serupa, ada perbedaan besar dibandingkan dengan King Sui. Minumlah seumur hidupmu kalau begitu, King Sui tersenyum sambil menyajikan supnya. Baiklah, Tante Lingyan menjawab dengan gembira, tampaknya tidak menyadari makna tersembunyinya. King Sui tidak mengambil keuntungan lebih jauh darinya, dia diliputi oleh sensasi menghangatkan hati yang samar. Dia memuja wanita ini dan senang melihat wajahnya yang gembira. Dia siap melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan wanita ini. Setelah makan, Tante Lingyan membawa piring dan meninggalkan meja, menuju dapur. King Sui bingung dengan pemandangan itu karena sulit untuk menghubungkan kecantikan dan dapur di kehidupan masa lalunya. Dia tidak bisa membayangkan pemandangan kecantikan yang serasi dengan dapur dengan sempurna. Namun, King Sui melihatnya sekarang. Kecantikan dingin seperti Tante Lingyan tidak akan pernah muat di dapur. Namun, King Sui menyadari sosok cantik Tante Lingyan pada saat yang tak terlukiskan. Dia mencoba membayangkan 1000 kali tetapi masih kalah dengan pemandangan yang menyenangkan hari ini. Membungkuk saat membersihkan piring, lekuk tubuhnya tergambar dengan indah. Sosoknya yang anggun, terutama lekuk dari pinggangnya yang mungil hingga bokongnya yang bulat dan penuh. Pemandangan itu sangat berdampak bagi King Sui bahkan setelah bertemu dengan semua jenis wanita cantik. Tante Lingyan merasakan mata menyala di belakangnya dan berbalik ke arah King Sui. Dia menghindari dengan tergesa-gesa saat dia bertemu matanya. King Sui agak canggung tapi dia tidak menyembunyikannya. Perlahan, dia maju. Saat mencuci piring, jantung Tante Lingyan berdegup kencang. Mengetahui bahwa King Sui semakin dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. King Sui merasakan detak jantungnya yang semakin cepat dan diam-diam senang. Ini menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya dingin dan tidak tertarik padanya. Penatua Jiannu, tangan Konfusianisme yang hebat. Kamu gugup. King Sui berkata dengan lembut sambil memegang pinggang mungilnya perlahan dari belakang. Tante Lingyan awalnya sedikit membungkuk ke depan. Oleh karena itu, kepenuhannya yang indah mengukir kurva yang halus tetapi benar-benar indah. Untuk apa aku gugup? Baiklah, aku akan mencuci piring. Tunggu aku di luar, jawab Tante Lingyan lembut tanpa berbalik. King Sui berhenti melangkah lebih jauh dan melepaskan tangannya. Dia tidak yakin bagaimana perasaannya. Dia senang bahwa dia tidak menolak atau bereaksi berlebihan, namun, dia juga tertekan karena responsnya yang halus. Dia adalah es berusia 1000 tahun yang sangat sulit untuk dicairkan. Berdiri di sana, King Sui terpesona dan tampak sedikit lesu dan sedih. Tante Lingyan memperhatikan perubahan sekecil apapun dan perasaan yang tak terucapkan membanjiri hatinya. Dia menyentuh kepalanya dengan santai. Beri aku lebih banyak waktu, dengar, bukankah aku sudah cukup banyak berubah? Tante Lingyan harus menghiburnya saat dia melihat ekspresi King Sui. King Sui kembali waspada dengan senyum bahagia, kamu masih sangat mencintaiku, apakah aktingku bagus? Meskipun King Sui hanya merasa sedikit tertekan sebelumnya, jawabannya adalah untuk menghapus beban Tante Lingyan. Dia pasti mengerti niatnya dan mengusirnya keluar dari dapur dengan lembut. Menjelang tengah hari, King Sui menghabiskan sebagian besar waktu luangnya di rumah untuk mengajar orang lain dalam pelatihan mereka. Selain itu, ia juga mempelajari keterampilan bela diri sendiri, terutama untuk jiwa naga 9 yang. Tangannya gatal karena belum menerapkannya dalam pertempuran yang sebenarnya, meskipun peningkatan kekuatan yang luar biasa. Terkadang, dia berharap bisa membunuh beberapa pria kecil yang datang kepadanya. Pada siang hari, seseorang muncul. King Sui sudah siap. Bagaimanapun, Tuan Muda Kedua Hua telah memberitahu bahwa Kekaisaran Konfusianisme besar akan mengirim orang-orang mereka ke sini. Oleh karena itu, King Sui tidak terkejut dengan kunjungan mereka sekarang. Namun, dia tidak menunjukkannya dan menatap 4 pria di depannya dengan serius. Ada 2 pria parubaya dan 2 pria tua berjubah putih, berpakaian seperti sarjana dengan aura pendidikan yang luar biasa dan kebenaran. Namun, itu terasa sedikit sombong yang mengakar dalam indera mereka. Itu adalah aura, mungkin karisma yang teguh adalah sifat tak terpisahkan dari kerajaan Konfusianisme besar. Ini adalah pemikiran King Sui dengan perasaan spiritualnya. Dalam pandangannya, bahkan orang yang paling tidak mementingkan diri sendiri akan memiliki motif egois. Seperti kata pepatah di kehidupan lampau, setiap orang untuk dirinya sendiri dan iblis mengambil yang paling belakang. Tentu saja,
Ada minoritas yang akan mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk orang lain, tetapi kebanyakan untuk alasan tambahan. Faktanya, King Sui berpikir itu terlalu menuntut untuk mencapai tanpa pamrih murni. Hanya orang suci yang memiliki sifat seperti itu dan mereka disembah di kehidupan lampau. Orang-orang kudus itu legendaris dan hampir tidak ada. Sulit untuk mengatakan apakah pepatah itu bahkan dapat dicapai sepanjang hidupnya. Tuan muda kedua Hua tidak muncul dan King Sui tidak terlalu memikirkannya. Dia belum sepenuhnya memperlakukan Tuan muda kedua Hua. Oleh karena itu, Tuan muda kedua Hua tidak akan pernah menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya. Kamu adalah King Sui. Orang tua terkemuka tampak kuat dan ilmiah. Kombinasi akal intelektual dan kokohnya adalah pasangan yang sempurna. Itu memberinya aura yang tak terlukiskan. Fitur wajahnya jelas dengan tampilan yang lurus, tampak jujur dan sopan, sementara matanya serius dan berdedikasi. Dia tampak seperti orang tua yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan meskipun penampilannya keras. Dia mungkin tidak memiliki bagian welas asih tetapi dia tampak berpengaruh. Saya King Sui, ada yang bisa saya bantu? King Sui bertanya langsung. Dia tidak mengajukan pertanyaan yang diketahui, meskipun dia bisa menebak niat mereka. Mereka mungkin punya alasan lain. Kami dari kerajaan Konfusianisme besar, saya Jiannu, yang dikenal sebagai Penatua Jiannu. Kami ingin mengundang Anda untuk merawat seseorang yang sakit, jika Anda ada. Orang tua itu mengungkapkan identitasnya secara langsung. Namun, King Sui merasakan niat menindas lawan menggunakan identitasnya. Nama, Penatua Jiannu, terdengar unik tetapi dia tidak pernah mendengarnya. Namun demikian, King Sui memperhatikan keheranan di wajah Lan Lingfeng dan yang lainnya. Jelas, Penatua Jiannu sangat terkenal. Hari-hari ini, Imperial Cuisine Hall pada dasarnya dikunci dari orang luar. Meskipun King Sui merawat tuan muda kedua Hua akhir-akhir ini, aula masakan kekaisaran tetap menutup pintu. Sekarang, kerajaan Konfusianisme besar datang mencari perawatan medis, itu cukup ironis. Kamu berada di tempat yang salah, aku tidak melihat pasien lagi, King Sui menolak. Anak muda, kami di sini karena kami mengagumimu, mengapa kamu menolak bersulang hanya untuk minum uang? Kata pria parubaya di belakang dengan nada dingin setelah mendengarkan kata-kata King Sui. King Sui menatap langsung ke pria parubaya ini. Dia memiliki sosok ramping dengan aura berpendidikan. Namun, dia memiliki kesombongan yang kuat dibandingkan dengan lelaki tua itu, sama seperti mereka yang menganggap para ulama sebagai masyarakat teratas di kehidupan sebelumnya. Oh, bagaimana rasanya forfeit itu? King Sui memperhatikan bahwa sisanya tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya mereka memandang rendah dirinya. Meskipun seni penyembuhannya terkenal, seorang dokter tanpa kekuatan akan jauh lebih lemah daripada seorang pejuang. Seorang prajurit yang kuat berdiri di peringkat tertinggi. Orang yang tidak tahu apa-apa. Baiklah, saya akan memberitahu Anda perbedaannya hari ini. Anda harus membayar untuk kesombongan Anda. Petik 2. Pria parubaya itu mendengus dan berjalan menuju King Sui. King Sui berdiri diam dengan senyum di wajahnya. Dia memperhatikan pria parubaya yang mendekat dengan tatapan tenang. Pria parubaya itu berjalan tampaknya lambat tetapi sebenarnya dalam langkah cepat. Kecepatannya meningkat secara bertahap, lalu dia mengulurkan tangan dan meraih King Sui. Tangan Konfusianisme yang hebat. Telapak tangan berubah menjadi warna putih salju cerah saat dia mengulurkan tangan. Itu membesar menjadi ukuran dua pria dewasa dan mendekati King Sui. Tangan penangkap naga. King Sui memblokir tangan besar putih cerah itu dengan santai. Raungan naga yang keras dan jelas. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, pria parubaya itu tampak lebih jijik saat melihat serangan balik King Sui. Tanpa ragu, tangannya berbenturan dengan tangan King Sui. Bang! Sebuah kecerahan kristal putih meledak, diikuti oleh tangisan nyaring. Tentu saja, itu bukan dari King Sui. Pria parubaya itu dibuang dan saat dia mendarat, tangannya cacat seperti daging cincang. Rasa sakit yang luar biasa membuat pria itu menggigil dan pakaiannya basah kuyup. Satu gerakan, King Sui menghancurkan salah satu tangan lawan bahkan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Itu adalah belas kasihannya untuk menjaga pria itu tetap hidup. Pria parubaya ini membuat pernyataan menghina di awal. Untungnya, itu tidak terlalu ekstrim, atau yang lain, King Sui akan membuatnya menghilang sepenuhnya. Penatua Jiannu dan dua pria lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Satu gerakan. Mereka jelas dari kekuatan pria parubaya itu. Hanya satu gerakan dan dia menjadi seperti ini. Tangan Konfusianisme agung terdiri dari kekuatan suci dan energi lurus. Itu beberapa kali lebih efektif melawan praktik yang tidak jujur dan setidaknya lebih berdampak pada praktik lainnya. Tanganku,
Tanganku hancur. Aku ingin kau mati, aku ingin kau mati. Pria parubaya itu berteriak panik. Guru-guru orang tua bumi berdaulat, jalan Konfusianisme agung. King Sui memperhatikan pria parubaya itu seperti menonton badut. Kata-katanya terdengar sangat konyol. Jika kamu membuat satu suara lagi, aku akan membuatmu menghilang. Pernyataan tenang King Sui membuat pria parubaya itu terdiam. Pada saat ini, King Sui lebih membenci pria parubaya ini. Dia bahkan tidak sebanding dengan intelektual yang setia membabi buta dan keras kepala di kehidupan masa lalunya, apalagi karisma Konfusianisme agung. King Sui bertanya-tanya apa status mereka di Kekaisaran Konfusianisme besar. Jika ini mencerminkan tingkat kerajaan Konfusianisme besar, King Sui mungkin telah melebih-lebihkan mereka. Faktanya, King Sui lupa bahwa dia baru-baru ini meningkat pesat. Terobosannya luar biasa dan keluar dari liga. Dia memang akan berpikir orang-orang ini lebih lemah. Namun, orang-orang ini seharusnya tidak mewakili kerajaan Konfusianisme besar. Selain itu, Penatua Jiannu terkuat di antara mereka belum bergerak. Penatua Jiannu harus lebih kuat dari pria parubaya ini bahkan jika dia tidak bisa melawan King Sui. Bagus sekali, sepertinya aku meremehkanmu. Penatua Jiannu maju selangkah. Suaranya lembut tapi sangat dingin. Seseorang harus membayar harga untuk meremehkan orang lain, terutama untuk lawannya. Satu kelalaian dan dia akan kehilangan nyawanya. King Sui memandang Penatua Jiannu. Kami datang untuk mencari perawatan medis hari ini, bisakah kamu kembali bersama kami sekarang? Jawaban Penatua Jiannu mengejutkan King Sui. Itu tidak relevan, namun, niatnya jelas. Aku bilang aku tidak melihat pasien lagi, ditambah lagi, aku memiliki wewenang penuh untuk merawat siapapun atau tidak. King Sui membenci sikap yang suka memerintah dan angkuh seperti itu. Faktanya, King Sui tahu bahwa ada terlalu banyak orang yang berperilaku seperti ini. Umumnya, mereka adalah seseorang dengan status tinggi. Orang-orang dari Kekaisaran Konfusianisme besar memenuhi syarat untuk melakukannya, tetapi hanya saja King Sui sedang tidak dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat ini. Tuan muda kedua Hua mungkin berasal dari kerajaan Konfusianisme besar, tetapi setelah mempertimbangkan situasi aula masakan Kekaisaran saat ini, King Sui menolak untuk membantu. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa menangkapmu, jawab Penatua Jiannu perlahan setelah ragu-ragu sejenak. King Sui tidak tahu siapa pasiennya hingga saat ini. Mendengarkan Penatua Jiannu, dia menyeringai, kita akan lihat apa yang kamu punya. Jika Anda bisa menangkap saya akan menjamin untuk menyembuhkan pasien. Petik 2. Tepati janjimu. Penatua Jiannu mengangkat alisnya dan langsung memegang pedang panjang berwarna putih di tangannya. Pedang ini 2 kali lebih lebar dari yang biasa, sekitar 3 inci. Biasanya, pedang sepanjang 3 kaki hanya selebar 1 inci dan sangat ringan. Ada juga yang lebih luas. Pedang The Elderly diukir padat dengan karakter kecil. Meskipun dari jauh, King Sui memperhatikannya meskipun simbol dan karakternya tidak diketahui. Mereka seperti piktografes di kehidupan masa lalunya, penuh dengan rasa kuno. King Sui kurang membencinya karena itu. Keluarkan senjatamu, aku tidak ingin menyakitimu, kata Penatua Jiannu karena dia tidak melihat respon dari King Sui. Ketika saya membutuhkannya, saya akan mengeluarkannya. King Sui meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatannya akan jauh lebih besar dengan Golden Battle Halberd, terutama ketika lawan memiliki senjata yang tidak terduga. Jika kamu berkata begitu, hati-hati. Tanpa kata-kata yang berlebihan, Penatua Jiannu mengarahkan pedangnya ke arah King Sui dari jauh. Pedang tunggal mengguncang jiwa. Mata King Sui menjadi cerah, ini adalah kekuatan yang dihasilkan oleh kebenaran Konfusianisme agung. Itu adalah teknik pedang pertahanan dengan kekuatan penghancur yang sangat besar melawan praktik egois dan jahat. Serangan ini adalah serangan spiritual. Misalnya, seseorang bisa mati karena ketakutan. Legenda mengatakan bahwa manusia memiliki jiwa. King Sui tidak yakin tentang hal itu, tetapi dunia 9 benua dapat memurnikan semangat. Itu berfungsi sebagai karakter dalam dantian di mana dia bisa mentransfer kesadarannya sendiri ke dalamnya. Selain itu, tidak ada penjelasan yang lebih baik untuk kehadiran King Sui di sini selain melewati dengan rohnya. Serangan spiritual dapat dijelaskan sebagai fenomena di kehidupan masa lalunya, yaitu kematian mendadak seseorang karena ngeri. Itu bisa membuat kantong empedu pecah dan jantung berhenti berfungsi. Beberapa orang dengan masalah jantung tidak dapat menahan rasa takut yang berlebihan. King Sui memiliki serangan spiritual dan mengetahuinya dengan baik sekarang setelah diserang. Kekuatan luar biasa saat ini dari 9 yang naga jiwa meningkatkan pertahanan King Sui ke keadaan kebal. Single Sword Soul Sucking hampir bisa melukai seseorang dari jarak ribuan mil,
jadi King Sui berdiri diam. Serangan seperti itu mungkin tak tertahankan bagi orang lain, mereka hanya bisa menonton tetapi tidak melawan. Upaya defensif apapun akan sia-sia. Namun, itu seperti anak berusia 3 tahun yang bermain dengan pedang kayu kecilnya di mata King Sui. Kekuatan jiwa naga, King Sui mengulurkan tangannya, tangan emas berkilauan meraih pedang panjang Elder Jiannu. Pedang putih itu bergetar kuat. Penatua Jiannu tampak terkoyak seolah-olah dia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. King Sui menggunakan serangan balik spiritual. Namun, lelaki tua itu tahu segalanya di usianya. Selain itu, dia berlatih teknik ini sendiri, jadi dia belum hancur. Pedang hati. Orang tua itu berteriak. Karakter piktografik pada pedang putih mulai mengalir seperti sungai. Mereka menyatu menjadi benda putih seperti ular dan berlama-lama di sekitar lelaki tua itu. Orang tua itu segera pulih dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Penerangan hati pedang, menarik. King Sui lebih kuat dari orang tua di Kendo. Sebelumnya, Sword Heart Illumination seperti menonton pembuatan film horor. Filmnya mungkin menakutkan, tetapi menyenangkan untuk ditonton di lokasi syuting. Pria tua itu dikelilingi oleh cahaya seputih salju, memberikan rasa kebenaran yang tak terbatas. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd miliknya. Dia tidak dirugikan, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko. Kekuatan Penatua Jiannu ini luar biasa. Meskipun dia tidak akan gagal total dengan bantuan Paragon Golden Armor, lebih baik berhati-hati. Master Konfusianisme hebat. Pedang di tangan lelaki tua itu tiba-tiba melesat ke arah King Sui. Seketika, turbulensi melonjak dan membanjiri lingkungan seperti tentara yang luar biasa berbaris. Suara membosankan dan menyedihkan itu menghancurkan hati. Seolah-olah orang yang tidak memiliki tekad akan mati karena serangan jantung. King Sui memiliki perasaan sekarang bahwa yang disebut Konfusianisme Agung mengandalkan kekuatan dan karisma. Mereka menghancurkan orang lain dengan aura mereka, mereka mengalahkan lawan mereka dengan kekuatan keadilan dan kebenaran tanpa harus bertarung dalam pertempuran. Penatua Jiannu sangat disayangkan bahwa energi alam King Sui mengungguli profundity Qi-nya. Orang tua itu jauh di belakang King Sui di wilayahnya. King Sui berdiri di tengah energi dan bergerak cepat. Raket yang menggelegar di sekelilingnya tampaknya tidak dapat ditembus oleh telinganya. Guru-guru orang tua bumi berdaulat, Konfusianisme Agung yang tak tertandingi. Tiba-tiba, lelaki tua itu tumbuh 3 kaki lebih tinggi dan sosoknya berkembang secara tidak langsung. Energi alam yang agung diberikan, sementara lelaki tua itu mengeluarkan aura khusyuk dan suci. Lingkaran cahaya yang lembut dan suci mengelilingi Penatua Jiannu. King Sui dikejutkan oleh situasi ini, Penatua Jiannu ini sangat kuat. Jika 9 yang naga jiwanya tidak mengalami terobosan yang mencolok, King Sui memperkirakan kerugian besar dan menyedihkan dengan kekuatan sebelumnya. Namun, kekuatannya sekarang seperti surga dan bumi dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, serangan cepat, ganas, dan revolusioner lelaki tua itu tampak seperti sepotong kue bagi King Sui. Dia tidak bisa merasakan ancaman kehidupan yang mematikan. Tangan penangkap naga. King Sui menggunakan Golden Battle Halberd saat melakukan Dragon Capturing Hands. Seekor naga emas raksasa berlari ke arah Penatua Jiannu. Itu adalah bentrokan serangan spiritual dan 9 yang naga jiwa King Sui beberapa kali lebih merusak terhadap serangan spiritual. Plus, 9 yang naga jiwa King Sui memiliki kekuatan serangan yang lebih besar daripada Penatua Jiannu. Oleh karena itu, tabrakan itu keras. Ledakan sinar putih dan kondensasi sinar emas melukiskan pemandangan yang penuh warna dan megah. King Sui berhenti, dia tidak menggunakan teknik seperti Ki Kaisar dan seni mengejar melawan Penatua Jiannu. Mereka belum memaksa King Sui putus asa dengan kekuatan mereka saat ini. Namun demikian, Penatua Jiannu adalah orang paling kuat yang pernah ditemui King Sui. Untuk memiliki kekuatan yang menakutkan, tidak heran orang-orang ini sombong dan percaya diri. Saat lingkaran cahaya itu menyebar, King Sui berhenti. Penatua Jiannu berdiri jauh sambil terlihat bingung. Ada sedikit noda darah di sudut mulutnya dan wajahnya pucat, menunjukkan bahwa dia terluka. Dia menatap tak percaya pada King Sui dari jauh, tidak mampu menghadapi kenyataan sampai saat ini. Dia bukan seseorang yang tidak mampu menanggung kegagalan, tetapi lawan ini terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Dalam pertarungan sebelumnya, dia merasakan bahwa lawannya lunak. Dengan demikian, dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan King Sui yang sebenarnya. Iblis, iblis mutlak. Semua anak muda jenius yang dia temui sebelumnya bahkan tidak pantas disebutkan. Ada banyak jenius di kekaisaran Konfusianisme besar. Namun, setelah melihat pemuda ini, Penatua Jiannu menyadari bahwa mereka bukan apa-apa. Sebagai alkemis yang kuat, dia menyadari keberadaan King Sui. Kamu kalah.
King Sui berkata sambil tersenyum. Dia terdengar tenang dan tidak terkejut sama sekali seolah-olah dia telah meramalkan kemenangannya. Setelah waktu yang lama, Penatua Jiannu menjawab dengan lembut. Kedengarannya lebih seperti desahan panjang ratifikasi. Itu adalah ketidakberdayaan karena dipaksa untuk menerima kenyataan yang kejam. Mengangkat kepalanya, dia bertanya kepada King Sui, mengapa kamu bersikap lunak padaku? Dalam keadaan normal, cedera serius atau bahkan kematian diharapkan dalam pertempuran seperti ini. Sementara itu, Penatua Jiannu hanya mengalami luka ringan. Demi keselamatannya sendiri, King Sui tidak terlalu lunak, kalau tidak, itu akan kejam pada dirinya sendiri. Dia akan mati dalam kesedihan jika kesalahan yang ceroboh merenggut nyawanya tanpa melakukan upaya terbaiknya. Itu adalah tabu bagi para pejuang dalam pertempuran. Saya tidak pernah membunuh tanpa diskriminasi. Selain itu, saya tidak berpikir Anda seseorang yang harus saya bunuh, jawab King Sui langsung. Saya kalah, saya tidak mungkin mengundang Tuan King lagi, bisakah kita pergi? Penatua Jiannu memandang King Sui dengan putus asa. Sangat. Namun, Anda tidak bisa begitu saja datang dan pergi begitu saja. Ini bukan tempat bagi Anda untuk main-main. Kamu, tinggalkan tangan atau pertahankan hidupmu, itu pilihanmu, King Sui menunjuk pria yang ingin membunuhnya pada awalnya. Kamu, lengannya sudah rusak, tapi masih lebih baik daripada memotongnya. Seketika, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap King Sui, tampak tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Aku akan memberimu waktu 3 napas. Aku akan melakukannya jika tidak. Namun, sulit untuk mengatakan apakah aku akan mengambil lenganmu atau nyawamu. King Sui menatap pria paruh baya ini dengan tatapan dingin. King Sui tidak menyukai orang-orang yang menginginkan dia mati, dia setidaknya harus memberi orang ini pelajaran yang mendalam sebagai peringatan masa depan bagi orang-orang dari kekaisaran Konfusianisme besar. King Sui tetap diam. Dia menutup matanya dan mengangkat kepalanya sedikit saat jam terus berdetak. Penatua Jiannu mengeluarkan pedangnya tanpa sepatah kata pun. Dengan jeritan yang menyakitkan, satu tangan jatuh ke tanah. King Sui membuka matanya dan berbalik, pergi, bawa tanganmu. Ayo pergi, kita akan kembali. King Sui berkata kepada Lan Lingfeng dan yang lainnya. King Sui tidak membawa Ye Jiange kali ini karena dia harus mengasuh King Xiu dan medan perang tidak cocok untuk anak-anak. Pertarungan ini juga membuat Lan Lingfeng dan yang lainnya menyadari perbedaan kekuatan mereka. Awalnya, mereka pikir mereka bisa mengejar King Sui dengan berlatih keras tahun ini. Mereka hanya ingin mendekatkan jarak, tetapi mereka tidak pernah bermimpi untuk mengungguli King Sui suatu hari nanti. Namun demikian, mereka tidak pernah bisa mengikuti King Sui sekarang. Beberapa dari mereka senang atas peningkatan King Sui, tetapi masing-masing dari mereka ingin tumbuh lebih kuat. Karena itu, mereka menahan napas dan bersumpah untuk berlatih keras. Tantai Lingyan berdiri di samping King Sui. Kekuatannya adalah yang terbesar selain dia. Namun, dia tidak bisa mengukur kekuatan King Sui yang sebenarnya. Dia tahu itu bukan kekuatan penuh King Sui yang dia rasakan sebelumnya karena keterampilan tempurnya jauh lebih kuat daripada kekuatan bertingkatnya. Namun, dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatannya hari ini. King Sui memegang tangan Tantai Lingyan dan kembali. Kepribadian King Sui berubah secara bertahap dan tanpa sadar. Kali ini, King Sui mengalami transformasi ranah besar, dia sekarang bisa melihat lebih jelas ke beberapa masalah. Tantai Lingyan berjuang tetapi gagal, lagi pula, ada banyak orang di sekitar. Meskipun semua orang diam, diketahui bahwa wanita-wanita ini bukan hanya teman biasa dengan King Sui. Semua orang mengetahuinya dengan sangat baik. King Sui memperhatikan gerakan Tantai Lingyan yang menunjukkan bahwa dia terganggu. Melihat wajahnya yang tersipu dan cantik, King Sui tersenyum. Tantai Lingyan melihat senyumnya dan mengerti maksudnya. Dia berhenti melawan dan memiliki perasaan aneh. Ini bukan lagi hal baru baginya. Pria ini membawakannya terlalu banyak, pertama kali, dan dia memberinya hampir setiap, pertama kali, yang dia miliki. Dia bertanya-tanya apakah kesalahpahaman terbesar dalam pertemuan pertama mereka masih dianggap sebagai kesalahan. King Sui, kamu mengalahkan Penatua Jiannu hari ini, mereka akan mengirim orang yang lebih kuat lain kali, Yin Tong memulai percakapan. Biarkan mereka datang, oh ya, ada yang tahu siapa yang jatuh sakit di kerajaan Konfusianisme besar. King Sui melewatkan pertanyaan ini sebelumnya karena dia kesal. Aku juga tidak yakin, sepertinya itu adalah Master Negara, Yin Tong menggelengkan kepalanya. Tuan Negara, Master Negara dari sebuah kerajaan bisa memerintah dunia. Seorang Master Negara adalah penguasa dan penjaga sebuah kerajaan dengan kekuatan yang kuat dan prestise yang tinggi. Kekaisaran Konfusianisme besar adalah kekuatan yang kuat,
Guru negara ini seharusnya bukan orang biasa, kata King Sui sambil tersenyum setelah berpikir singkat. Luan Phoenix 5 warna, Master Negara Wanita Misterius. King Sui ingat ada Master Negara di benua Oshe Barat juga, itu harus serupa di sini. Mereka serupa dalam status mereka di sebuah kerajaan, tetapi Master Negara di sini jauh lebih kuat daripada benua Oshe Barat. State Master, penguasa sebuah kerajaan. Master Negara dari benua Oshe Barat adalah simbol kekuatan. Sementara itu, penguasa negara di sini adalah simbol status. Meskipun insiden hari ini sudah berakhir, itu belum berakhir, sesuatu akan segera terjadi. Jika guru negara ini memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mereka pasti akan kembali. Namun, lain kali, identitas orang-orang yang akan mereka kirim tetap tidak diketahui. Di aula mewah siling Kekaisaran Konfusianisme besar, seorang wanita cantik seperti peri duduk di kursi dengan lesu, sementara dia mengistirahatkan matanya. Bulu matanya sangat panjang, gelap, dan tebal. Kulitnya yang putih bersih dan tanpa celah. Tubuhnya yang ramping mempesona dan menarik. Sosoknya tidak berlebihan tetapi dilengkapi dengan lekuk tubuh yang sempurna, tidak menggerakkan tetapi proporsional. Berdiri di belakang, itu adalah tuan muda kedua Hua. Saat ini, dia hanya berdiri diam dan melihat keindahan yang luar biasa ini. Tidak ada di matanya, tetapi hanya kekaguman. Pada saat ini, wanita itu membuka matanya. Mereka seperti safir hitam, cerah dan murni tetapi sedikit menyihir. Ditambah dengan bulu matanya yang panjang, mereka secantik bintang-bintang yang berkilauan. Mengikuti derap langkah kaki dari jauh, Penatua Jiannu dan beberapa pria muncul. Senang bertemu denganmu, Tuan Negara. Penatua Jiannu melangkah maju dan membungkuk kepada wanita itu 3 langkah jauhnya. Pria lain mengikuti. Bicara, wanita yang dipanggil Master Negara memberi mereka pandangan. Dia tidak menatap lagi bahkan untuk orang yang kehilangan lengannya. Aku tidak berguna, aku bukan tandingannya, tolong hukum aku, Tuan Negara. Penatua Jiannu berlutut saat yang lain berlutut. Wanita itu tidak tampak terkejut sama sekali. Bangkit dari kursi, dia berdiri tegak dan ramping. Gaun ungunya yang dijahit dengan garis emas dan bangau hijau pucat menambahkan kesan mewah dan mendominasi pada penampilannya yang seperti peri. Dia mengulurkan tangan dengan lembut dan mengangkatnya dari kejauhan. Paman Jian, sudah berapa kali aku katakan, kamu tidak perlu menyapaku seperti ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyalahkanmu. Penatua Jiannu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia telah menjadi pengikutnya selama berabad-abad dan menyelamatkan hidupnya sekali. Selama ini, dia akan menyelesaikan semua masalahnya dan tidak akan pernah menyalahkannya atas pekerjaannya yang tidak menguntungkan terlepas dari kesalahan yang dia buat. Penatua Jiannu sangat berbakti kepada guru negara ini, dia lebih baik mati daripada menjual atau mengkhianatinya. Di dalam hatinya, wanita ini adalah tuannya. Selain itu, dia menganggapnya sebagai juniornya, seperti keluarganya. Dia tidak berani menganggapnya sebagai putri atau cucunya karena dia tahu dia tidak pantas mendapatkannya. Baiklah, pergi dan istirahatlah, jangan repot-repot tentang ini lagi. Wanita itu tidak mempertanyakan pria parubaya yang kehilangan lengannya. Dia tidak menyebutkannya sama sekali dari awal, pria itu tidak memberi tahu juga. Tuan muda kedua Hua, Tuan Negara, Tuan muda kedua Hua bergegas ke wanita itu. Ikutlah denganku ke Imperial Cuisine Hall, aku ingin melihat betapa ajaibnya dokter yang kamu katakan ini, kata wanita itu perlahan. Ya, Imperial Cuisine Hall didirikan bukan untuk mata pencaharian maupun keuntungan. King Sui, Tianyi, Lan Lingfeng, dan yang lainnya tidak kekurangan uang. Saat itu, King Sui membangun Imperial Cuisine Hall untuk amal. Imbalan dari kebaikan dan kejahatan bisa mengumpulkan energi religius, yang bisa mengarah pada sebab dan akibat. Kedua, dia bisa bergaul dengan beberapa kekuatan yang kuat melalui keterampilan pengobatan yang kuat. Aula masakan kekaisaran membuka lebih banyak cabang saat dia tumbuh lebih kuat. Akhirnya, dia hampir tidak muncul di Imperial Cuisine Hall lagi. Tidak mudah untuk melakukan perjalanan bolak-balik dalam jarak yang jauh. King Sui tidak bisa mengkloning dirinya sendiri, jadi dia hanya tinggal sebentar di setiap tempat. Akan lebih sulit tanpa bendera surgawi 5 elemen dan langkah 9 benua. Perjalanan diperlukan untuk prajurit yang kuat karena benua utama sangat luas dan tak terbatas. Tidak perlu mengendarai menjadi ganas dan kuat, tetapi kecepatan dan daya tahan yang menakjubkan adalah wajib. Kekuatan yang lebih tinggi berguna jika kecepatan dan daya tahannya lebih kuat. Phoenix gelap King Sui sudah kuat dan akan semakin meningkat secara proporsional dengan kekuatannya. Dalam legenda, naga memiliki 9 keturunan dan begitu pula Phoenix. Misalnya,
Rock berasal dari garis keturunan Phoenix. Rock menyebarkan sayap, Rock menjelajah ribuan mil dan membumbung 90.000 mil di angkasa. Ini semua adalah deskripsi kecepatan dan penerbangan ROC yang luar biasa. King Sui memandangi burung yang mendekat dari jauh. Ini adalah perjalanan paling menakutkan yang pernah dia lihat, bahkan Dark Phoenix dan Golden Dragon miliknya tidak sebanding dengannya. Itu adalah Luan Phoenix 5 warna. Tercakup dalam bulu 5 warna, ia memiliki fisik raksasa yang tampak seperti burung Phoenix. Mahkota besar di kepalanya memancarkan sinar surgawi 5 warna yang bersinar lebih terang dari matahari di langit. Meskipun matahari tidak bersinar terang setiap hari di kota Linhai, Luan Phoenix 5 warna ini hampir dapat menutupi sinar matahari. Tentu saja, itu hanya dampak visual karena tidak ada yang bisa melakukan itu. Luan Phoenix 5 warna memberikan kekuatan opresif yang sangat besar. Phoenix adalah raja burung, yang terbesar di antara binatang buas yang sunyi. Mereka tidak selembut kelihatannya. Meskipun cantik, mereka memiliki aura yang meluap, menakutkan, dan jahat. King Sui terkejut melihat orang di Luan Phoenix 5 warna. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu dengan garis emas. Sosoknya yang anggun terungkap dengan sempurna. Di kepalanya, rambut hitam panjangnya diikat menggunakan ikat rambut emas. Perasaan sakral dan memikat diberikan, dicampur dengan suasana yang tenang dan menawan. Dampak ini tidak lebih lemah dari Chang Hai Mingyue. Ini adalah wanita kontradiktif yang tubuhnya akan memancarkan rasa mempesona saat menggabungkan dua ekstrim. Pesonanya tak tertahankan. Guru negara, King Sui tiba-tiba merasa bahwa wanita misterius itu adalah master negara. Itu adalah pepatah umum bahwa wanita memiliki indera keenam yang kuat. Faktanya, setiap manusia memiliki indera keenam terlepas dari jenis kelamin dan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang lebih ajaib daripada indera spiritual. Insting, indera keenam. Dalam sekejap, King Sui muncul di udara. Dalam sekejap, dia tidak jauh dari Luan Phoenix 5 warna. King Sui tidak ingin mereka berhenti di atas Imperial Cuisine Hall, jadi dia hanya bisa memblokir orang ini. Luan Phoenix 5 warna berhenti dan wanita itu menatap King Sui. Dia belum pernah bertemu King Sui, tetapi dia pernah melihat potretnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah mengenali bahwa pria di depannya adalah orang yang dia cari. King Sui kemudian melihat tuan muda kedua Hua berdiri jauh di belakang Luan Phoenix 5 warna. Ada ruang besar di punggungnya, jadi King Sui tidak melihat keluar dengan benar. Ia enggan mengamatinya meski merasakan kehadiran orang lain. Wanita ini mampu menarik perhatian semua orang, bukan melalui penampilannya, tetapi karisma dan kefatalannya.